bagi keluarga besar Bethany Miracle Center Philadelphia dan juga bagi saudara yang menyaksikan secara online, saya sambut dengan hormat. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan Tuhan mencintai saya dan saudara semua. Orang-orang yang dicintai Tuhan, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kurang meriah, lebih lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Senang sekali kembali berjumpa dengan keluarga besar, orang-orang yang dicintai dan dipelihara oleh Tuhan. Dan saya yakin bahwa tak pernah berkesudahan kasih dan rahmat Tuhan buat setiap kita. Yang percaya katakan yes. Nah saudara sekalian, bulan ini kita banyak belajar tentang kepercayaan dan tahan uji. Kita sudah belajar bulan ini bahwa semua hanyalah titipan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh sombong karena semua yang ada pada kita adalah sebuah titipan Tuhan. Kita juga sudah belajar jangan mengejar kesuksesan palsu. Dan minggu lalu kita sudah belajar milikilah hati emas. Dan bagi saudara yang miss dengan khotbah-khotbah sebelumnya, Anda nanti bisa lihat rekaman yang ada. Nah, bicara tentang kepercayaan. Setiap kepercayaan itu pasti berkaitan erat dengan yang namanya power, authority, kekuasaan atau kuasa. Nah, bicara tentang power, kekuasaan, merupakan sesuatu yang dikejar dan diimpikan oleh banyak orang. Bahkan banyak orang percaya berdoa, minta kuasa dari Tuhan. Siapa hari ini mau berkata, saya perlu kuasa dari Tuhan? Katakan amin. Nah, saudara sekalian, kabar baiknya, sejak kita percaya Yesus, sejak kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita sudah diberi Tuhan kuasa. Saudara, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima power kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan Yesus juga berkata, sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Itulah kuasa untuk kita mengalahkan iblis. Kuasa sejak kita terima Yesus, maka kita sudah diberi kuasa. Nah, saudara sekalian, tema khotbah saya hari ini adalah power is in your hand. Kuasa ada di tanganmu. Ayo yang percaya bahwa kuasa sudah Tuhan berikan, ucapkan bersama saya, kuasa ada di tangan saya. 2, 3, kuasa ada di tangan saya. Nah, bicara power, bicara kuasa atau kekuasaan, authority, itu apa yang dimaksud? Ini berbicara tentang urapan Tuhan. Saudara, sejak kita terima Roh Kudus, percaya Yesus, maka saudara menerima kuasa. Kuasa untuk menghancurkan iblis. Kuasa untuk kita mengalami kesehatan, terobosan, kesembuhan. Yang percaya Tuhan sudah memberi kita kuasa. Urapan Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan memberi kepada kita kedudukan, jabatan, dan saya mendoakan, saya memberkati setiap saudara. Dalam nama Yesus, siapapun saudara yang percaya Yesus, dimanapun Anda berada, baik Anda di rumah, di pekerjaan, dimanapun, saya memberkati. Dalam nama Yesus, saudara tidak akan terus jadi ekor. Tapi saudara diangkat Tuhan jadi kepala. Amin. Di pekerjaan saudara, di masyarakat, saudara akan diberi Tuhan sebuah kekuasaan, kedudukan untuk jadi kepala, katakan amin. Bahkan kekuasaan power juga bicara tentang kekayaan kita, uang. Kenapa? Karena kekayaan atau uang itu suatu kuasa yang Tuhan titipkan buat kita. Bahkan di tangan kita, di gadget saudara, ada media, ada sosial media, itu juga adalah power, kuasa yang ada di tangan kita. Bahkan influence atau pengaruh, itu juga merupakan kuasa yang Tuhan beri buat setiap kita. Dengar baik-baik, tidak salah saudara berdoa minta kuasa dari Tuhan. Tapi percayalah saudara dan saya sudah diberi kuasa. Sekali lagi yang percaya kuasa ada di tangan kita. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Saudara sekalian, tetapi hati-hatilah. Kenapa? Karena kekuasaan atau power itu ibarat seperti senjata. Saudara, senjata atau senapan itu sifatnya netral. Tetapi senjata itu tergantung di tangan siapa. Di tangan orang yang jahat, maka senapan itu bisa jadi sebuah alat kejahatan. Sebaliknya di tangan orang yang baik, di tangan orang yang baik akan menjadi alat kebaikan. Nah, nasihat penting buat kita, Raja Salomo memberikan nasihat dalam Amsal 28 ayat 12. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Kenapa? Menakutkan. Lihat dalam terjemahan bahasa sehari-hari, bila orang baik berkuasa, semua orang senang. Kalau orang jahat memerintah, rakyat bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena mereka takut, karena orang yang jahat yang memerintah. Sebaliknya orang yang baik berkuasa, semua orang akan senang. Good News Translation berkata, when good people come to power, everybody celebrate. Ketika kita mendapat orang yang baik mendapat kuasa, semua orang bersuka cita, bersorak-sorai. But when bad people rule, people stay in hiding. Orang jahat berkuasa, maka orang semua akan bersembunyi, melarikan diri. Saudara, ini juga yang sedang terjadi di Afghanistan. Lihat bagaimana ketika kelompok yang jahat berkuasa, ribuan bahkan puluhan ribu penduduk Afghanistan berusaha melarikan diri. Nah, sekali lagi, kekuasaan atau power di tangan orang yang benar, di tangan orang yang baik, mendatangkan pujian, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keuntungan. Namun, jika kekuasaan di tangan orang fasik atau orang jahat, akan mendatangkan kerusakan, malapetaka, dan kehancuran. Sekali lagi, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pelit memberikan kuasa buat kita anak-anaknya. Dia Tuhan yang pemurah, dia Tuhan yang sangat baik. Dia menyediakan dan memberikan kuasa di tangan saya dan saudara. Yang percaya sekali lagi bahwa Tuhan memberi kita kuasa, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, hari ini pengaruh apa yang kau miliki? Ketika engkau berbicara sesuatu, orang semuanya akan yang ngikuti. Ketika engkau posting sesuatu di sosial media saudara, begitu banyak orang like yang menjadi follower saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah jadi orang benar? Apakah kita sudah menjadi orang baik? Sekali lagi, kekuasaan di tangan orang yang baik akan mendatangkan hal yang baik. Tapi kekuasaan di tangan orang yang jahat akan mendatangkan kerusakan dan kehancuran. Sekali lagi saya berdoa dan memberkati siap saudara. Di masa pandemi ini tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memberikan Anda lebih banyak lagi kuasa dan urapan untuk Anda menjadi kepala dan bukan jadi ekor lagi. Yang mau katakan yes. Nah, sekarang bagaimana rahasia menggunakan kekuasaan dengan benar? Saudara, yang pertama, gunakan kekuasaan untuk kebaikan. Gunakan kekuasaan untuk kebaikan. Use power for kindness. Make sure bahwa setiap otoritas power yang Tuhan beri buat kita, jangan digunakan untuk kejahatan, tetapi gunakan untuk kebaikan. Amsal 12 ayat 2-3. Orang baik disenangi Tuhan. Siapa yang mau disayang dan disenangi Tuhan? Katakan yes. Jadilah orang baik. Tetapi orang yang merancangkan kejahatan, berniat jahat, merencanakan kejahatan, akan menerima hukuman. Ayat 3, tak ada seorang pun yang dapat tetap jaya oleh kejahatan. Orang jahat mungkin jaya, tapi Alkitab berkata tidak akan tetap. Tetapi orang yang jujur, tetap kukuh, tetap kokoh, tak tergoyahkan.
Ayat ini menjelaskan buat kita bahwa orang baik disenangi Tuhan. Saudara, ini membuat kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak hanya menyenangi orang yang rajin ke gereja. Walaupun ke gereja rajin, itu perlu, baik. Tuhan tidak hanya menyenangi orang yang yaitu doanya kuat. Walaupun doa itu penting sekali dan Tuhan suka. Tetapi ayat ini menjelaskan Tuhan juga menyenangi orang yang baik. Kata bersama saya, orang yang baik disayang Tuhan. 2, 3. Apa artinya? Artinya sebagai anak Tuhan, saudara, Anda kuat doa, Anda suka beribadah, Anda suka melayani, itu bagus. Tetapi Tuhan mau agar saya dan saudara mau belajar jadi orang baik. Siapa yang mau jadi orang jahat, angkat tangan. Enggak ada. Siapa mau jadi orang baik, angkat kedua tangan saudara. Karena bersama saya mau jadi orang baik. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, pertanyaannya, mengapa ada orang yang rajin beribadah? Orang yang wow doanya hebat. Semua yang dia posting kayaknya semua atribut agamanya. Tetapi kenapa ada orang yang hebat beragama, namun tetap korupsi, namun tetap berzina, namun tetap mencuri, tidak jujur, namun tetap gosip. Bahkan ada orang yang beragama luar biasa, pelayanan luar biasa, namun kenapa sampai bercerai? Nah, bukankah ini sesuatu yang aneh sekali? Waktu saya merenungkan itu, ternyata saya mendapatkan sebuah jawaban. Banyak orang sukses beragama, tetapi tidak sukses dalam beriman. Sekali lagi, ada banyak orang sukses beragama, namun gagal beriman. Sekali lagi, saya sebagai gembala yang mengasihi saudara, saudara, kita harus sukses dalam beriman kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara beragama dan beriman? Saya selidiki, saya sampaikan buat saudara, beragama itu percaya Tuhan ada. Ya kan? Semua agama percaya Tuhan ada. Tapi kalau orang beriman, percaya Tuhan hadir. Beda atau tidak? Beda tidak? Beda. Kalau orang sedang beragama, Tuhan ada kok. Tapi kalau orang beriman, dia sadar Tuhan hadir. Dan Tuhan tidak hanya hadir saat kita di gereja seperti hari ini. Tapi saat kita di rumah, saat kita ada di pekerjaan, saat kita sendirian di depan komputer, saat kita pergi sendirian tanpa ada pasangan kita. Di situ juga Tuhan hadir. Orang yang beriman dia sadar Tuhan selalu hadir, Tuhan mengawasi, mata Tuhan selalu melihat dia. Maka orang itu mau hidup takut akan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ada orang bilang gini, kalau saya di kerjaan, ya kan, biar saya mencuri, biar saya nggak jujur, nggak apa-apa. Biar saya malas-malasan, nggak apa-apa. Karena kan Tuhan cuma ada di gereja. Siapa bilang? Orang beriman dia sadar, ada mata Tuhan yang selalu mengawasi dia, yang selalu hadir, sehingga dia tetap akan mau hidup takut akan Tuhan. Beragama itu baik dalam urusan ibadah. Sementara beriman itu baik dalam semua urusan. Karena bagi orang beriman, semua urusan adalah ibadah. Dan yang amin, amin. Saudara, saat Anda di kerjaan, kalau Anda berantem sama teman kerjaanmu, hati-hati. Cara Anda dan saya bekerja, itu termasuk ibadah kita. Orang kalau mabuk agama, kalau ibadah kayaknya keren. Tapi kalau di luar, saudara, itu jahatnya bukan main. Sampai ada orang berkata, saya kalau di kerjaan, jangan kaitkan saya dengan gereja. Pokoknya saya seperti ini. Saudara, itu tanda orang cuma mabuk dengan agama. Sementara orang beriman, dia akan baik dalam semua urusan. Dimanapun dia berada, di rumah dia akan jadi istri yang baik. Di rumah dia akan jadi suami yang baik, jadi orang tua yang baik, jadi anak yang baik.
dimanapun dia berada, karena dia percaya semua urusan adalah merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Yang setuju, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Beragama itu cuma sibuk menonjolkan simbol agamanya. Sementara beriman sibuk mempraktekkan ajaran agamanya dimanapun dia berada. Saudara, makanya ada orang kaget tanya sama saya, Pak kok bisa ya ada artis Kristen itu Pak, tiap hari kirim renungan ayat-ayat Alkitab. Nggak taunya beberapa hari kemudian tinggalkan Yesus, nikah dengan orang agama lain. Saudara, karena banyak orang cuman sibuk beragama, tetapi mereka tidak menjalankan ajaran agamanya. Dengar, kita dipanggil bukan cuman jadi penonton. Kita dipanggil Tuhan bukan cuma jadi pendengar firman. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Apa yang Tuhan katakan, kerjakan karena itu merupakan ekspresi daripada iman kita. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, pastikan bahwa kekuasaan kita gunakan dengan benar. Lihat di Alkitab, ada 2 orang yang berkuasa di Israel. Yang pertama Raja Saul, yang kedua Raja Daud. Lihat bagaimana Raja Saul salah menggunakan kekuasaan yang sudah Tuhan beri. Kepercayaan yang Tuhan sudah beri, dia salah gunakan. Sebaliknya Raja Daud menggunakan kekuasaan untuk kebaikan. Nah, bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk kebaikan? Jangan gunakan untuk kepentingan pribadi. Saudara, jangan kita memanipulasi semua yang dipercayakan buat kita hanya untuk kepentingan kita pribadi. Sekali lagi, Tuhan tidak sayang memberkati anak-anaknya. Tapi jangan kau pakai kekayaan itu hanya untuk kepentingan kita pribadi dan kita bersombong. Tapi mari kita sadar bahwa semua adalah milik Tuhan. Jangan gunakan untuk balas dendam. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang revenge, sibuk balas dendam. Dulu waktu dia belum siapa-siapa, waktu belum punya apa-apa, belum punya kedudukan apa-apa, diinjek-injek orang, cuman mengampuni. Begitu diangkat Tuhan, begitu kaya, aha, ini waktunya saya balas dendam. Dia hancurkan, dia habisi semua orang-orang yang dia gak suka. Jelas itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Jangan rugikan kepentingan Tuhan dan orang lain. Saudara, mari yakinkan, pastikan setiap gadget yang ada di tangan saudara, Anda gunakan untuk kebaikan. Jangan malah Anda kemudian merusak kepentingan Tuhan dan orang lain. Berapa banyak orang sampai akhirnya menggunakan sosial media, menghancurkan, menjelekkan gereja, menjelekkan hamba Tuhan, menjelekkan orang Kristen, bahkan menjelekkan Tuhan. Dan Anda tahu akibatnya apa? Saudara, itu akan merugikan kepentingan kerajaan Tuhan. Kalau sampai engkau kadang-kadang menceritakan kejelekan, keburukan hamba Tuhan, tanpa engkau sadar, orang yang mendengar, ketika dia sudah mulai tertarik pada Yesus, hatinya sudah mulai terbuka, gara-gara perkataan kita, gara-gara yang kita posting, gara-gara yang kita share, akibatnya menutup diri lagi, dan kemudian berkata, udah saya tidak mau jadi Kristen. Maka saudara jujur, kita jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, cara benar menggunakan kekuasaan, gunakan untuk kebaikan. Siapa yang mau menggunakan semuanya untuk kebaikan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, rahasia menggunakan kekuasaan dengan benar adalah gunakan kekuasaan tepat sasaran. Use power in accuracy, dengan tepat sasaran. Saudara, lihat dalam Amsal 16 ayat 4. Segala sesuatu yang dibuat Tuhan ada tujuannya. Kata bersama saya keras, ada tujuannya. 2, 3. The Lord has made everything for His own purposes. Untuk sebuah tujuan. Nah, apapun yang Tuhan ciptakan, pasti ada tujuannya. Pasti ada maksudnya. Nah, gunakan kuasa, urapan Tuhan, kedudukan, kekayaan, pengaruh kita, sosial media kita,
itu untuk tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara, Anda tahu nggak apa arti dosa? Dosa itu bukan hanya artinya pelanggaran. Tapi arti dosa juga adalah meleset dari sasaran. Ketika Tuhan berkati saudara, ketika Tuhan beri Anda urapan yang dahsyat, untuk mungkin melepaskan orang yang kerasukan setan, untuk kita mendengar suara Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan sesuai dengan tujuan Tuhan memberikan kuasa? Atau justru kita meleset dari sasaran? Saudara, percayalah, Tuhan itu pasti memberikan sesuatu karena ada tujuannya. Lihat di mimbar ini, ada berbagai benda-benda, ada mimbar, ada meja, ini saudaraku, ada bunga, semua ditempatkan di sini. Pasti ada tujuannya. Nah, kalau sampai disalahgunakan, jelas itu menyedihkan hati Tuhan. Saudara, Yusuf berkuasa di Mesir. Tujuan Tuhan apa? Untuk memelihara bangsa Israel dan memelihara bangsa-bangsa ketika dunia mengalami kelaparan 7 tahun. Pertanyaannya, mengapa yang dikirim Tuhan dan dipilih Tuhan Yusuf? Kenapa bukan kakak-kakak Yusuf seperti Simeon dan Lewi? Kalau Anda baca di Alkitab, kalau Tuhan kirim yang ke Mesir adalah Simeon dan Lewi, waduh, berantakan semua. Kenapa? Karena Simeon dan Lewi pendendam, suka revenge, suka balas dendam. Buktinya Anda tahu, salah seorang saudara mereka, wanita, anak Yakub bernama Dina. Waktu Dina satu kali diperkosa oleh Sikem, anak Hemor, Raja Hewi dari Kanaan. Maka apa terjadi, saudaraku? Simeon dan Lewi marah. Sebagai kakak mereka marah adiknya diperkosa. Itu kan wajar. Tapi Anda lihat, akhirnya mereka merencanakan balas dendam. Ketika akhirnya Sikem dan ayahnya dan bangsanya datang kepada Yakub dan keluarganya mau melamar Dina untuk jadi istri Sikem. Maka akhirnya Simeon dan Lewi bilang, boleh, syaratnya satu. Apa? Semua laki-laki yang ada di Sikem harus disunat. Dan Anda tahu mereka setuju. Zaman itu sunat enggak kayak sekarang. Sunat zaman dulu enggak ada obat pemati rasanya. Nggak ada lagi peralatan yang canggih seperti sekarang. Anda tahu akhirnya mereka laki-laki di Sikem disunat semua. Dan lagi kesakitan, bengkak, kesakitan nggak bisa jalan. Langsung Lewi dan Simeon akhirnya bunuh semua laki-laki di Sikem. Mereka balas dendam atas perbuatan jahat yang yaitu Sikem lakukan terhadap adik mereka Dina. Saudara, kenapa Tuhan tidak bawa Lewi dan Simeon yang jadi penguasa di Mesir? Karena Tuhan berkata, gak cocok. Nanti kalau aku beri kuasa, dia akan menghancurkan lawan-lawannya. Dia akan sibuk balas dendam. Hari ini, jadilah seperti Yusuf. Ketika Tuhan beri Anda kepercayaan, Anda tidak salah gunakan, tapi Anda gunakan tepat seperti yang Tuhan suka. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara menggunakan kekuasaan yang tepat sasaran bagaimana? Teruslah sejalan dengan kehendak Tuhan. Teruslah senada dengan sorga. Teruslah kita hidup seiring dengan apa yang Tuhan suka. Nah, seringkali saudaraku, waktu kita belum terima kuasa, waktu kita banyak masalah, kita maunya dekat Tuhan, kita maunya terus menyenangkan Tuhan. Tapi pada waktu kita sudah diberkati, limpah, diberi Tuhan kepercayaan banyak, akhirnya kita tidak lagi seiring dengan Tuhan. Hari ini bagaimana cara bisa sejalan dengan Alkitab? Dengan kehendak Tuhan, baca Alkitab, lakukan apa yang Alkitab katakan. Lalu juga tahan uji melewati godaan dan tantangan. Saudara harus mengerti, setiap kali Tuhan beri Anda kuasa, tidak akan lewat dari yang namanya godaan dan tantangan. Bahkan saudaraku, yang namanya otoritas, itu adalah jalan yang slippery. Jalan yang licin. Banyak godaannya, banyak tantangannya. Makanya gak heran ada banyak orang jatuh.
Ada hamba Tuhan yang benar-benar peka dengan Tuhan. Diberi Tuhan pewahyuan firman. Lalu banyak orang yang suka. Dan kalau kita tidak menggunakan tepat sasaran. Kemudian kita berpikir aku hebat. Hati-hati. Akibatnya kita tidak tahan dengan godaan dan tantangan. Dan berapa banyak orang jatuh. Berapa banyak anak-anak Tuhan jatuh. Dan hari ini di masa pandemi kalau Anda tahu. Inilah waktu goncangan. Seperti segelas kopi. Di awal sepertinya semuanya baik. Tapi waktu gelas itu digoncang, endapan yang di bawah akan keluar ke permukaan. Saudara, di pandemik ini akan ada semua akan muncul di permukaan. Itu apa? True color seseorang. Sifat aslinya. Orang kadang-kadang saudaraku serendah hati waktu belum punya apa-apa. Tapi pada waktu diangkat Tuhan, mulai jadi sombong. Dan sebenarnya kesombongan itulah sifat aslinya. Ketika orang, saudaraku, kemudian diangkat Tuhan atau mengalami godaan, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Hati-hati, sekali lagi saya berdoa, biar semua saudara tidak ada yang jatuh dalam godaan dan tantangan. Semua kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan sampai akhir. Saudara, saya mendengar banyak rekan-rekan hamba Tuhan di Indonesia. Ada yang meninggal. Ada yang cerai, ada yang selingkuh, ada yang dalam penjara. Saudara, kenapa? Karena tidak tahan dengan godaan dan tantangan. Lalu kemudian terus evaluasi diri. Terus koreksi diri. Makanya Daud itu selalu berkata, ujilah aku Tuhan. Coba aku Tuhan. Apakah ada yang tidak berkenan di hatimu? Apakah ada jalanku yang serong? Saudara, kita bisa tahu jalan kita serong atau tidak. Itu selain Tuhan dan orang lain. Para pemimpin kita, otoritas, Tuhan bisa pakai. Hati-hati loh, kamu sudah mulai melenceng. Hati-hati loh, kamu sudah mulai berubah setia. Hati-hati loh, kamu kayaknya sudah mulai sombong. Nah, saudaraku, tapi ada banyak orang malah marah ketika ada, saudaraku, sesuatu yang untuk mengevaluasi dirinya. Tapi hari ini mari kita belajar. Gunakan kekuasaan tepat sasaran seperti yang Tuhan mau. Yang setuju katakan yes. Yang ketiga, yang terakhir. Rahasia menggunakan kekuasaan dengan benar. Gunakan kekuasaan dengan bijaksana. Use power with wisdom. Kekuasaan harus dikerjakan, dijalankan dengan bijaksana. Jangan disalahgunakan. Mazmur 2 ayat 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. So kings, be wise. Rules, learn this lesson. Saudara, siapa yang dimaksud dengan para raja-raja? Bukan raja-raja yang ada di dunia saja. Tapi semua kita adalah raja-raja di dalam Tuhan. Yang diberi otoritas. Bukankah sejak kecil kita sering nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Coba, siapa yang merasa dan percaya kita adalah anak raja? Pegang dada masing-masing, aku anak raja. Lihat kanan kirimu katakan, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Yang percaya kita adalah anak-anak raja, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Jangan teledor, jangan sembrono, tapi harus bijaksana. Bahkan terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Saudara lihat, ada orang-orang yang menjalankan kuasanya dengan tidak bijaksana. Lihat bagaimana Simson menggunakan kekuasaan, kuasa urapan dengan tidak bijaksana. Sehingga akhirnya ia hancur karena dosa. Saudara sekalian, untuk kita bisa bijaksana, ada banyak hal yang kita harus lakukan. Saya ingatkan setiap saudara, setiap kali kita mau sharing sesuatu di sosial media, mari kita belajar bijaksana. Apakah ini membawa keuntungan bagi kerajaan Tuhan, atau justru merugikan? Apakah kemudian membawa sebuah kebaikan, atau justru kejahatan? Saudara sekalian, dan hidup bijaksana yang paling penting.
Jangan korbankan yang penting dalam hidup ini demi mengejar kekuasaan. Jangan korbankan yang penting dalam hidup saudara demi mengejar kekuasaan. Jangan korbankan apa? Ibadah bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi, saya tidak melarang saudara kerja hari Minggu. Tapi kalau gara-gara Anda kerja, Anda tidak bisa beribadah, sorry to say, berarti Anda sudah menganggap pekerjaan Anda jauh lebih penting daripada ibadah. Saudara, jangan korbankan keharmonisan keluarga hanya demi mengejar yang namanya kekuasaan. Saya masih ingat ada seorang suami di depan saya, nangis terisak-isak. Dan dia bilang gini, kenapa saya bisa ke Amerika? Loh, saya kaget. Pak, biasanya banyak orang nangis karena gak bisa ke Amerika. Bapak kenapa nangis? Pendeta tahu. Saya waktu di Indonesia, kami sekeluarga, saya istri, anak-anak rukun. Semuanya cinta Tuhan, semuanya bahagia walaupun kami ekonominya pas-pasan. Terus, kenapa akhirnya kami bisa ke Amerika? Loh kenapa emangnya? Justru di Amerika ekonomi kami jadi baik, namun keluarga kami hancur berantakan. Istri saya akhirnya selingkuh dan tinggalkan kami dan kecantol dengan bule. Anak-anak saya ancur-ancuran. Saudara lihat. Sampai suami ini menyesal. Kenapa bisa ke Amerika? Dan hari ini kalau saudara dan saya di antara yang lain. Kenapa bukan kakak Anda, bukan adik Anda yang Tuhan bawa ke Amerika. Tapi kenapa saya dan saudara. Mari, jangan sampai di Amerika justru kita tambah hancur. Tapi justru kita mempermuliakan nama Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan korbankan kesehatan. Jangan korbankan pelayanan. Jangan korbankan persahabatan. Bahkan jangan korbankan reputasi, nama baik kita. Hanya demi kekuasaan. Saudara, lihat bagaimana para pejabat yang diberi kekuasaan ketika harus pakai rompi orange. Anda tahu malunya seperti apa? Anak cucunya seperti apa? Saya masih ingat ada beberapa teman ingatkan saya bahwa jangan sampai korbankan yang lain demi kekuasaan. Saudara, sampai saya selalu bicara dengan teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan. Dan sebagai gembala saya ingatkan setiap saudara. Saya yakin setiap kita ini pada dasarnya baik semua. Orang-orang yang baik katakan yes. Oh, kalau yang tidak yes jahat berarti saudara. Yang baik katakan yes. Tapi gini ya. Sekuat-kuatnya kita. Sehebat-hebatnya kita. Enggak ada yang kebal dengan dosa. Saudara, saya sering bilang pada teman yang lain, dengan kamu saya percaya, tapi dengan dagingmu saya enggak percaya. Saudara, kita harus tahu, jangan korbankan iman kita, jangan korbankan nama baik keluarga Anda, hanya demi, saudaraku, sesuatu yang lain. Tapi mari kita cintai Tuhan, dan kita hidup benar, dan gunakan dengan bijaksana. Satu kali di Tiongkok, ada seorang penggembala domba. Kedatangan tetangga baru di sebelah rumahnya. Tetangga barunya ini seorang pemburu. Di mana dia punya beberapa anjing-anjing buruan. Pemburu yang sangat galak. Nah, waktu akhirnya tetangga pemburu itu datang, maka saudaraku, si peternak domba ini udah ngomong berkali-kali, Pak, tolong anjing-anjing Bapak yang galak, tolong kalau bisa dikasih ikatan tali atau di kerangkeng, supaya tidak sampai mengganggu domba-domba saya. Namun, si pemburu itu enggak mengabaikan. Dan benar satu kali, anjing-anjing pemburu lompat, saudaraku, ke rumah si penggembala ini. Beberapa domba-dombanya dihajar oleh anjing yang galak ini.
Sampai ada yang luka-luka parah, bahkan ada yang mati. Melihat itu saudaraku, si penggembala domba marah emosi. Dan dia mau datang ke tetangganya untuk melabrak. Tapi tiba-tiba dia ingat, dia punya seorang teman yang bijaksana di kota. Dan seorang hakim. Lalu kemudian dia datang kepada hakim temannya itu. Dia bercerita semuanya. Lalu hakim itu bilang, aku bisa membuat keputusan supaya tetanggamu pemburu itu harus mengganti domba-domba yang sudah dirugikan dari kamu. Tapi ingat, kamu akan kehilangan teman. Maka tetanggamu akan jadi musuhmu. Kamu pilih mana? Punya tetangga jadi teman? Atau punya tetangga musuhan terus? Wah ya saya milih punya teman. Nah kalau kamu mau punya tetangga teman, aku beri kamu rahasianya. Dia datang dibisikin. Lakukan, maka kamu akan punya teman. Baik, dia pulang saudaraku. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melabrak dengan emosi. Tapi si penggembala tahu bahwa tetangga yang baru itu punya 3 orang anak. Lalu dia lihat kambing dombanya, dia cari anak domba yang terbaik. Dia pilih 3 anak domba yang terbaik. Lalu dia ketuk pintu rumah pemburu itu. Oh ada apa Pak? Saya tahu Anda punya 3 orang anak. Saya hadiahkan 3 anak domba terbaik milik saya. Supaya dipelihara oleh anak-anak Anda. Oh terima kasih. Anak-anaknya lihat itu anak domba senang. Dirawat. Dan sejak akhirnya 3 anak pemburu itu merawat kambing domba itu saudaraku. Maka si ayah pemburu itu langsung mengkerangkeng anjing-anjingnya. Supaya 3 domba daripada anak-anaknya tidak sampai dimakan. Tidak sampai diganggu. Dan Anda tahu, maka otomatis itu membuat si penggembala juga domba-dombanya aman. Dan akhirnya hubungan mereka jadi baik. Dan semakin baik bertetangga. Akhirnya satu kali ketika pemburu pulang berburu dapat hasil buruan. Dia ketuk pintu rumah penggembala domba. Aku ada berkat buat kamu. Ini sebagian hasil buruan. Oh terima kasih. Maka kemudian ketika domba-domba itu mulai diambil susunya dan kemudian dibuat keju, maka si penggembala ketuk pintu tetangganya pemburu. Ini ada susu domba, ini juga ada keju. Dan sejak hari itu sampai akhirnya tetangga itu saling bersahabat. Itu namanya bijaksana. Amin, saudaraku. Kurang meriah tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ketika ada kekuasaan di tangan kita, apakah kita gunakan untuk menghancurkan, merusak, atau justru untuk kebaikan? Kesimpulannya, jangan salah gunakan kekuasaan yang ada, sebab kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sesama kita. Saya berdoa biar saudara semakin diangkat Tuhan. Semakin diberi Tuhan banyak kepercayaan, kekuasaan. Tapi pastikan bahwa kita harus menggunakan kekuasaan dengan benar. Yang pertama, gunakan untuk kebaikan. Jangan pernah gunakan untuk kejahatan. Yang kedua, gunakan kekuasaan tepat sasaran. Seperti apa yang Tuhan mau. Rencana Tuhan buat kita. Dan yang ketiga, gunakan kekuasaan dengan bijaksana. Jangan korbankan yang penting hanya demi mengejar kekuasaan. Siapa mau menggunakan setiap kekuasaan dengan benar? Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.